Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah pada kali ini atas izin kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan di majelis sinyal Islam Indonesia. Kita membahas tentang sunnah-sunnah ab'ad sholat. Ab'adus sholat sab'atun, sunnah ab'ad sholat ada 7. Yang pertama at-tasyahudul awal, tasyahud awal. Wa qu'uduhu, dan duduk dalam tasyahud awal. Wassalatu ala Nabi SAW, dan membaca salawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Wassalat alal ali, dan membaca salawat ke atas keluarga Rasulullah SAW. Fit tasyahudil akhiri, dalam tasyahud akhir. Wal kunutu, dan kunut. Wa qiyamuhu, dan berdiri dalam kunut. Wassalatu wassalamu ala Nabi, dan membaca salat salam ke atas Nabi wa ali dan wasahbi, dan kepada keluarga dan sahabatnya Nabi. Itu adalah sunat ab'ad. Yang pertama, sunat ab'ad adalah tasyahud awal. Jelas? Hukum daripada tasyahud awal adalah sunnah ab'ad. Bukan cuma tasyahud awalnya, yang kedua duduk dalam tasyahud awal pun itu adalah sunnah ab'ad. Bukan cuma duduknya juga, membaca sholawat kepada Rasulullah SAW di dalam tahiyat awal itu hukumnya sunnah ab'ad. Dalam tahiyat awal sunnah ab'ad ada 3 pos. Dalam tahiyat awal sunnah ab'ad ada 3 pos. Yang pertama adalah tahiyat awalnya. Yang kedua duduk dalam tahiyat awalnya. Yang ketiga membaca sholawat kepada Rasulullah SAW dalam tahiyat awal. Itu pun sunnah ab'ad. Kemudian yang keempat, membaca sholawat kepada keluarga Rasulullah SAW. Itu pun sunnah ab'ad dalam tahiyat akhir. Jadi membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tahiyat akhir hukumnya wajib. Membaca sholawat kepada keluarga Rasulullah SAW dalam tahiyat akhir hukumnya sunnah ab'ad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apakah harus pakai Sayyidina atau nggak usah? Kalau saya berprinsip harus memakai Sayyidina. Kenapa? Bukti saya mengagungkan, memuliakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka memakai bahasa Sayyidina. Ini pendapat saya yang saya ketahui dalam buku-buku yang saya baca. Ada juga yang berpendapat karena Rasul mengajarkannya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka tidak usah pakai Sayyidina. Mangga silakan. Mau pakai Sayyidina mangga, mau pakai tidak memakai Sayyidina pun tidak mangga. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Silakan. Amalkan masing-masing, punya prinsip masing-masing, punya hukum, punya pengetahuan masing-masing. Saya berprinsip memakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bukti kecintaan saya kepada baginda Rasulullah SAW. Membatalkan sholat tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena masih ada ta'aluk dengan bacaan sholat itu, menghormati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baca sholawat untuk keluarga Rasulullah dalam tahiyat akhir hukumnya adalah sunnah ab'ad. Kemudian yang kelima kunut. Kunutnya sunnah ab'ad. Itu kunut. Kemudian apa hanya kunut yang sunnah ab'ad? Tidak. Berdiri dalam kunut pun sunnah ab'ad. 6 berarti kunutnya sunnah ab'ad,
berdiri dalam kunut pun sunnah abad. Oh berarti kalau saya kunut tapi sambil duduk itu sunat sujud sahwi. Ini lagi sholat subuh Pak Punten, lagi sholat subuh. Pas beres ruku, sami Allahu liman hamidah. Mau kunut pusing. Allah, pusing berputar ini. Kalau saya berdiri terus, takut jatuh ke belakang. Udah, duduk saja Pak. Duduk. Ya, seperti duduk dalam tahiyat. Kemudian kunut. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, dan seterusnya. Kunut dalam kondisi duduk, ya. Nah, bagaimana kalau kunut dalam kondisi duduk? Oke. Kunutnya dapat pahala, tetapi kekurangannya apa? Membaca kunut dalam kondisi duduk ini sunnah ditambah dengan sujud sahwi. Karena kunut harus dalam posisi berdiri. Kemudian yang keenam, wassalat wassalam ala nabihi wa alihi wa sahbihi. Yang keenam, sunat sujud sahwi adalah membaca solawat dan salam ke atas baginda Rasulullah SAW dan keluarganya Rasulullah SAW dan sahabatnya di dalam kunut subuh atau dalam kunut nazilah, gitu disunahkan tuh. Dalam sunut kubuh, dalam kunut subuh, dalam kunut nazilah diakhiri dengan membaca solawat salam untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya. Hadirin para pemirsa Sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah telah kita bahas tentang sebab-sebab yang menjadikan sunnahnya sujud sahwi dan perkara-perkara sujud sahwi atau sunnah-sunnah sujud sahwi seperti apa. Sebab-sebabnya tadi sudah kita bahas. Kemudian bagian-bagian daripada sunnah abad pun sudah kita bahas. Ada 7 perkara dalam sholat yang hukumnya sunnah abad sholat. Ya. Ada 7 perkara dalam sholat yang hukumnya sunnah abad, sehingga kalau kita tinggalkan itu disunnahkan sujud sahwi. Sujud sahwi tersebut kedudukannya adalah untuk menambal kekurangan kita dalam sholat. Supaya sholat kita sempurna, maka kekurangan ditambah dengan sujud sahwi. Letak sujud sahwi adalah setelah tahiyat sebelum salam menurut pendapat Imam Syafi'i. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan mudah-mudahan yang amal ibadah kita, sholat kita diterima oleh Allah menjadi sholat yang makbul mabrur indallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.